Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Robbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana betapa banyak Allah Subhanahu wa taala mencurahkan segala karunia dan nikmat-Nya kepada kita. Hingga di saat kali ini Allah Subhanahu wa taala masih begitu luar biasa memberikan kenikmatan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan masih banyak nikmat yang lainnya. Termasuk juga nikmat yang besar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita kesempatan untuk bersama-sama kita belajar tentang sebuah ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya, yaitu ilmu tentang bahasa Arab. Yang mana kita semua faham bahwasanya ilmu bahasa Arab termasuk ilmu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengistimewakan ilmu ini sebagai ilmu yang Allah gunakan dalam bahasa kitab sucinya. Yang mana artinya bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kitab suci Al-Qur'an dengan berbahasa Arab, dan Allah juga telah menjaga Al-Qur'an dari segala macam penyimpangan sampai hari kiamat, maka itu juga menunjukkan bahwasanya ilmu bahasa Arab juga termasuk ilmu yang terjaga. Yang terjaga keasliannya, terjaga ya kaidahnya hingga hari kiamat kelak. Maka untuk itu para jamaah, kalau kita mempelajari tentang ilmu bahasa Arab ini, tentu ini adalah sebuah keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita meluruskan niat ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keberkahan dan kemudahan di dalam kita belajar bahasa Arab ini. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjut kita ya masih dalam pelajaran dari kitab Durusul Arabiyah li ghairi natiqin biha karya Dr. F. Abdurrahman yang diterbitkan oleh Islamic University of Madinah. Nah, kita pada pertemuan yang lalu ya, alhamdulillah sudah sampai di pelajaran yang ke-18. Dan kita sudah masuk kepada latihan-latihan dari pelajaran ke-18 ini. Kita sudah menyelesaikan sampai latihan yang kedua, dan insya Allah pada hari ini kita lanjutkan kepada latihan yang ketiga. Nah, silakan dibuka bukunya ya, jilid yang pertama halaman 102. Halaman 102. Nah, yang belum ada buku bisa di-download terlebih dahulu di link yang ada di deskripsi. Nah, baiklah para pemirsa, kita lihat latihan yang ketiga ya. Di sana disampaikan oleh mu'alif, perintahnya adalah Iqra. Iqra al-amsilatil atiyah al-amsilatil atiyata thumma dha' fil faragh fi ma yali tamyizan li kam wadbid akhirahu. Nah, jadi perintahnya adalah Iqra, bacalah. Bacalah. Al-amsil al-atiyah, contoh-contoh berikut ini. Thumma, kemudian do' ya, letakkan fil faragh, di tempat yang kosong, fi mayali ya, berikut ini, tamyizan, sebagai tamyiz ya, sebagai pembeda atau sebagai ya keterangan dari likam ya, untuk pertanyaan kam, berapa. Nah, jadi ketika kita tanya berapa, maka itu harus ada yang ditanyakan, apa yang kita tanyakan berapanya itu. Nah, itu maka sebagai tamyiznya di situ. Nah, wadbid dan letakkan harokat akhirahu pada akhirnya, pada akhir katanya. Kita lihat contohnya ya. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama, di sana mu'alif menyampaikan contoh kepada kita, kam ukhtan laka. Kam ukhtan laka. Berapa ya saudara laki-lakimu. Nah, kemudian yang kedua ada contoh kam qalaman indaka. Ya, berapa pena yang kamu miliki. Kemudian yang ketiga ada pertanyaan kam sayyaratan fil jami'ati. Ya, berapa mobil yang ada di kampus. Ya. Baik, kita perhatikan dulu dari ketiga contoh ini. Yang pertama yang bisa kita perhatikan, setelah kata tanya kam, ya, setelah kata tanya kam, maka di sana diikuti dengan kata benda tunggal, ya. Di sana ada kata ukht, ada kolam, dan ada sayyar.
Dan kata tunggal ini kemudian diakhiri dengan tanwin fathah, ya, di tanwin fathah belakangnya. Sehingga dia menjadi ukhtan qolaman sayyaratan. Nah, ya, jadi di situ diperhatikan bahwasanya setelah kata tanya kam yang berarti berapa, ya, kemudian diiringi dengan kata benda tunggal yang berakharokat atau berakhiran dengan tanwin fathah. Kam ukhtan, kam qolaman, kam sayyaratan. Nah, kalau seperti ini ada kam dan kemudian diiringi dengan kata benda yang berakhiran dengan tanwin fathah, maka di sana menunjukkan bahwasanya ini yang ditanyakan adalah jumlah bilangan dari benda yang disebutkan tersebut. Jadi misalkan ya kam ukhtan berarti berapa saudarimu, ya, ukht itu saudara perempuannya, kam ukhtan, ya, berapa saudarimu, saudara perempuanmu. Kalau kam qolaman ya berarti berapa penamu atau berapa pulpenmu, ya. Kam sayyaratan berapa mobil. Nah, baik, itu yang pertama. Kemudian juga yang bisa kita perhatikan di sana yang kedua, ya, ketika di sana ada pertanyaan laka dan indaka. Ini sudah kita jelaskan yang pada pertemuan yang lalu, ya, terkait dengan perbedaan yang di sini. Nah, secara umum di sana digunakan untuk kata laka itu ya untuk kepemilikan yang melekat atau ya satu menyatakan diri kita, ya, atau ya dengan diri kita, ya, ada kedekatan dengan diri kita, misalkan ya seperti saudara atau memiliki anggota badan kita, ya, mata, kemudian juga tangan. Nah, itu yang melekat dengan diri kita. Nah, itu digunakanlah laka. Adapun kalau membedakannya dengan indaka itu yang milik kita tapi di luar diri kita. Misalkan di sini disebutkan pena, ya, mungkin juga disebutkan tas ataupun yang lainnya. Nah, itu maka bukan dari diri kita, maka digunakan kata indaka. Nah, yaitu mungkin secara global dari perbedaan kata laka dan indaka. Baik. Nah, sekarang kita lihat contoh soal kita lihat soal-soalnya, ya. Lihat soalnya, di sana ada 8 soal. Nah, kita baca dulu soalnya, ya. Dan silakan nanti diisi dengan jawaban yang sesuai, ya, dengan menyebutkan kata benda yang sesuai dan kemudian juga disebutkan harokat terakhir dari masing-masing kata tersebut. Nah, yang pertama di sana pertanyaannya adalah kam nukta hindak. Ya, berapa titik milikmu, ya. Ingat bedanya tadi indaka dengan laka, ya. Kemudian yang kedua ada kam nukta laka. Ya. Yang ketiga kam nukta fi hadza syari'. Nah, ya, jadi berapa titik yang ada di jalan ini. Nah, yang keempat kam nukta fi qaryatika. Ya, berapa titik yang ada di desamu. Ya. Yang kelima kam nukta fi faslikum. Ya, berapa titik yang ada di kelasmu. Kemudian 6 kam nukta fi sanah. Ya, berapa titik di dalam 1 tahun. Nah, yang ketujuh kam nukta lidarrojah. Berapa titik yang ada di atau yang miliknya sepeda. Terakhir yang 8 kam nukta fi ghurfatika. Berapa titik yang ada di kamarmu. Nah, untuk menjawab ini, ya, di sini tidak ada ketentuan, ya, berapa. Ya, kalau sebelumnya kita menjawabnya dengan bilangan 1 atau 2. Nah, sekarang di sini terserah, ya, bebas saja, mau yang jumlahnya banyak pun tidak masalah, ya, karena kita belum membahas tentang jawabannya, tapi kita membahas tentang pertanyaannya. Jadi silahkan disebutkan benda yang sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam pertanyaan tersebut. Nah, baik, silakan dikerjakan terlebih dahulu sambil di pause videonya, ya. Kalau sudah selesai kita lanjutkan dan kita cocokkan jawabannya. Baik, silakan di pause dan dikerjakan. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah selesai mengerjakannya, ya, kita lanjutkan dengan mencocokkan jawabannya. Baik, yang pertama. Kam nukta indaka. Kira-kira apa jawabannya? Ya, banyak, ya. Kalau contoh di atas itu ada kam qolaman, ya, bisa disebutkan juga dengan kata yang lain. Kam kitaban, ya. Kam sayyaratan. Kam ya, banyak lah, ya. Bisa juga disebutkan dengan
Intinya disebutkan dengan benda-benda yang menjadi milik kita, tapi bukan melekat pada diri kita ya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, terus berikutnya yang nomor 2 ya. Kam nuk contoh laka. Nah, ini yang melekat dengan kita ya. Seperti tadi contohnya kam ukhtan ya. Berarti menjadi kam akhon ya. Kam berapa saudara laki-lakimu bisa. Juga disebutkan kam yadan berapa tangan milikmu, kam ainan berapa mata ya, atau kam rijlan berapa kaki laka milikmu. Nah, silakan disebutkan di situ, bisa macam-macam. Type yang ketiga ya. Nah, kam nukta fi hadas syari'. Nah, berapa titik yang ada di jalan ini. Ya, apa kira-kira yang ada di jalan? Ya, bisa mobil misalkan kam sayyaratan, atau misalkan juga bisa pondok ya, hotel ya, kam fundukon, atau bisa ma'had kam ma'hadan, atau sekolahan kam madrasatan. Nah, terserah, bisa disebutkan saja apa yang sesuai dengan konteks pertanyaannya. Yang keempat ya, kam nukta fi qaryatik. Berapa yang ada titik-titik yang ada di desamu. Nah, ini juga bisa macam-macam, banyak yang ada di desa apa aja ya. Misalkan kalau sebelumnya kita ada belajar kam masjidan ya, berapa masjid kam masjidan fi qaryatika, atau juga kam baitan ya. Nah, itu, atau juga misalkan ya apa aja yang ada di desa, misalkan seperti itu. Silakan disebutkan, bisa. Nah, kam baitan, kam masjidan, atau juga misalkan kam torikon ya, atau yang lainnya, silakan disebutkan. Nah, baik, yang kelima ya, pertanyaannya kam nukta fi faslikum. Berapa titik yang ada di kelasmu? Ya, ini juga banyak ya. Bisa kam saburotan sebagaimana yang contoh kita pelajari kemarin. Atau juga bisa kalau kam saburotan berapa papan tulis. Atau juga kam maktaban, berapa meja yang ada di kelasmu. Kam kursian, berapa kursi yang ada di kelasmu. Kam toliban, berapa murid yang ada di kelasmu. Ya, banyak yang bisa disebutkan. Type yang keenam ya, kam nukta fis sana ya, berapa titik yang ada dalam satu tahun. Ya, kalau kemarin yang sudah kita pelajari kam aidan ya, berapa hari raya fis sana dalam satu tahun. Ya, kalau dalam satu tahun biasanya ada apa aja ya, bisa kita tanyakan kam syahron, berapa bulan dalam satu tahun. Atau juga kita tanyakan kam yauman, berapa hari fis sana dalam satu tahun. Nah, apalagi misalkan yang lainnya ya, silahkan disebutkan di sana. Type yang ketujuh. Nah, yang ketujuh yaitu kam nukta lidarroja. Ya, kalau kita lihat dari yang sudah kita pelajari di sana kam ajalatan ya. Kam ajalatan, berapa roda yang ada di sepeda, miliknya sepeda. Itu sepeda memiliki berapa roda. Nah, kam ajalatan lidarroja. Nah, yang terakhir adalah kam nukta fi ghurfatika. Berapa titik yang ada di kamarmu? Maka di sana bisa kita jawab ya, kam nafidatan, berapa jendela yang ada di kamarmu. Atau kam sariron, berapa ranjang atau berapa diban yang ada di kamarmu. Atau ya, kam hizanatan, ya berapa lemari yang ada di kamarmu. Nah, nah, intinya seperti itu para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tidak sulit ya untuk menjawabnya. Silakan disebutkan apa yang mau ditanyakan dengan menyebutkan dengan bentuk kata tunggal dan diakhiri dengan harokat tanwin fathah. Nah, baik, nah demikian selesai kita latihan yang ketiga. Ya, mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan tetap dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan kemudahan dan keberkahan dengan apa yang kita pelajari, sehingga menjadikan hal yang bermanfaat untuk kita semuanya di dunia dan di akhirat. Tapi para jamaah sekalian, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, adapun kurangnya itu dari kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Dan saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.